Selamat bertemu kembali di media pembelajaran. Untuk kali ini kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal. Silakan disimak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung media pembelajaran dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan yang ditulis dengan tanda koma. Contoh pecahan desimal bisa kita lihat pada contoh berikut. Pertama, satu angka di belakang koma itu berarti persepuluhan. Seperti contoh berikut, ini dibaca dengan 0,5. Kemudian yang kedua, dibaca dengan 1,8. Nah, ini adalah desimal yang merupakan satu angka di belakang koma. Yang kedua, dua angka di belakang koma berarti perseratusan. Perhatikan contohnya. Ini dibaca dengan 31,69. Jadi untuk angka di belakang koma ini kita baca seperti angka biasa atau bilangan bulat biasa, tidak dibaca menjadi 69 tetapi hanya dibaca 69. Yang kedua dibaca dengan 4,17. Untuk desimal angka di belakang koma kita baca seperti bilangan bulat biasa. Kita masuk ke yang bagian ketiga, yaitu 3 angka di belakang koma, ini berarti perseribuan. Perhatikan contohnya, dibaca dengan 17,396. Yang kedua, dibaca dengan 8,526. Nah, itulah cara untuk membaca desimalnya ya, beserta contohnya. Sekarang kita masuk ke contoh penyelesaian soalnya, yaitu mengubah pecahan biasa ke dalam desimal. Perhatikan di sini soal yang pertama, yaitu 8/10. Ini kita menggunakan cara cepat terlebih dahulu ya. 8/10 di awal tadi sudah dijelaskan bahwa untuk per 10 itu di belakang koma ada satu angka. Maka kita buat garis terlebih dahulu, ini untuk memudahkan saja. Perhatikan ini di belakang koma ada satu angka. Kita mulai dari angka yang ada di belakang. Untuk angka belakang, ini mudah. Kita tinggal pindahkan saja pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 8. Maka untuk angka yang di belakang, ini kita tuliskan 8. Nah, kemudian untuk yang di depan itu angka berapa? Depannya kita tinggal tambahkan angka 0. Sehingga 8/10 jika diubah ke dalam desimal menjadi 0,8. Soal yang kedua yaitu 5/100. Per 100 berarti di belakang koma itu ada dua angka. Kita buat dulu garisnya, ada dua angka di belakang koma ya. Nah, perhatikan, kita mulai dari belakang. Dari belakang ini angkanya adalah angka pembilang. Jadi dari belakang itu selalu kita tuliskan pembilangnya ya. Di sini pembilangnya adalah 5. Maka di belakang sini kita tuliskan 5. Kemudian angka depannya, karena sudah tidak ada angka lagi, berarti di depannya ini 0 dan di sini juga 0. Maka 5/100 jika diubah ke desimal menjadi 0,05. Berikutnya perhatikan 24/100. Per 100 berarti sama seperti yang kedua. Di belakang koma ada dua angka. Perhatikan pembilangnya. Ingat kita mulai dari belakang yaitu dengan angka pembilang. Pembilangnya adalah 24. Berarti kita tulis dari belakang terlebih dahulu 4. Kemudian di sini 2. Nah, untuk angka depan kita tinggal tambahkan nolnya saja. Sehingga 24/100 jika diubah ke desimal menjadi 0,24. Yang keempat, 25/1000. Per 1000 berarti di belakang koma ada 3 angka ya. Kita tuliskan garisnya 3, kemudian di depan 1.
Perhatikan, kita mulai dari pembilangnya, berarti kita tulis dari paling belakang 5, kemudian 2. Nah, sisanya ini kita tinggal tuliskan 0 dan ini juga 0. Sehingga 25/1000 jika diubah ke desimal menjadi 0,025. Ini adalah pecahan yang terdiri dari per 10, per 100, dan per 1000. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Kita masuk ke cara yang kedua, perhatikan soalnya adalah 2/5. Untuk cara yang kedua, caranya kita tinggal membagi menggunakan pembagian bersusun. Kita bagi yaitu 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 tidak bisa ya, karena 2 tidak bisa dibagi 5, maka di belakang 2 kita tambahkan 0, kemudian di atas tambahkan juga 0 dan beri koma, sehingga di sini menjadi 0, sekarang kita bagi 20 dibagi 5. Perkalian 5 yang hasilnya 20, yaitu 5 kali 4. Maka di atas tuliskan 4. Sekarang kita kalikan 4 dikali 5. Hasilnya sama dengan 20. Letakkan di bawah 20. Sekarang kita kurangkan 20 dikurang 20. Hasilnya sama dengan 0. Maka 2/5 jika diubah ke dalam desimal hasilnya menjadi 0,4. Contoh yang terakhir ya, 3/8. Kita menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan pembagian bersusun, yaitu 3 dibagi 8. 3 dibagi 8 ini tidak bisa ya, maka di belakang 3 kita tambahkan 0. Kemudian di atas berikan 0 juga dan kemudian koma. Sekarang 30 dibagi 8. Kita cari perkalian 8 yang hasilnya 30 ataupun yang mendekati 30. 30 dibagi 8 itu hasilnya bisa 3 ya. 3 dikali 8 sama dengan 24. Letakkan di bawah 30. Kemudian kita kurangkan. 0 kurang 4 ini tidak bisa, tidak cukup. Maka kita pinjam dari 3. Ya, kita coret 3-nya. 3-nya tinggal 2. Dan satunya kita letakkan di depan 0. Sehingga 0-nya sekarang menjadi 10. 10 dikurang 4 sama dengan 6. 2 dikurang 2 hasilnya 0, tidak perlu dituliskan karena di depan ya. Oke, selanjutnya kita bagi 6 dibagi 8. 6 dibagi 8 ini tidak bisa karena 6-nya lebih kecil. Karena tidak bisa, kita tambahkan di belakang 6 ini 0. Di atas tidak perlu diberi 0 lagi ya, atau koma, tidak perlu. Jadi langsung saja 60. 60 dibagi 8, hasilnya kita cari perkalian 8 yang hasilnya mendekati 60, yaitu adalah 7 ya. 7 dikali 8 hasilnya 56. Selanjutnya kita kurangkan kembali. 0 dikurang 6 tidak cukup, maka kita pinjam dari 6. 6-nya sisa 5. Kemudian 1 di depan 0 sehingga menjadi 10. Kita kurangkan 10 dikurang 6 sama dengan 4. Ini sudah hasilnya 0. 5 kurang 5, 0. Kita bagi kembali. 4 dibagi 8. 4 dibagi 8 ini tidak cukup. Sama seperti 6 tadi. Di belakang 4 kita tambahkan 0. Sehingga ini menjadi 40. Sekarang kita bagi 40 dibagi 8. Perkalian 8 yang ada hasilnya 40 ataupun yang mendekati. Ada ya. Yaitu 5. 5 di sini kita letakkan. 5 dikali 8 hasilnya sama dengan 40. Kita kurangkan 40 dikurang 40 sama dengan 0. Sekarang hasilnya di sini adalah 0,375. Maka 3/8 jika diubah ke desimal hasilnya menjadi 0,375. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.